Orochimaru yang bisa keluar masuk Konoha dan dibebaskan. Padahal kan dia jahat banget. Sebelum langsung masuk ke inti pembahasan, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa mencapai 1000 subscriber ya teman-teman. Orochimaru adalah salah satu musuh awal yang muncul di serial Naruto dengan segudang dosa yang ia perbuat. Dosanya mulai dari mengkhianati desa, eksperimen manusia dengan keji, sampai penyebab matinya Hokage ketiga. Kalau dibilang udah nggak ada habis ada ini. Dan setiap eksperimen yang melibatkan banyak darah, pasti ada Orochimaru. Lebih ke kayaknya dia itu ilmuwan yang punya rasa penasaran tinggi, karena penelitiannya banyak yang nggak masuk akal lah gitu dan melanggar kode etis manusiawi. Meski ia sering dilarang dan dianggap ilegal, mari kita kenalan dulu sama tante-tante satu ini. Sebelumnya jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Orochimaru adalah salah satu sanin legendaris dari Konohagakure. Dengan hidup untuk ambisi mempelajari semua rahasia di dunia, Orochimaru mencari keabadian sehingga ia bisa hidup abadi yang diperlukan untuk menyelesaikan tugasnya. Kalau nggak salah ada satu momen yang merubah dan ngebuat dia punya titik balik jadi kayak gitu. Cuman Mimin lupa nih. Dia membelot dari Konoha daripada disiksa karena ambisinya, dan selama bertahun-tahun berusaha untuk menghancurkan desa dalam rangka untuk membalas dendam dengan menunjukkan apa yang telah ia pelajari. Setelah beberapa kematian dalam mengejar tujuannya, Orochimaru menyadari pendekatannya itu atau proses yang ia lewatin itu cacat. Dia berhasil sadar melalui Kabuto Yakushi. Darinya mulai merasa ada yang tidak beres dalam ambisinya dengan kacamata lain. Setelah Perang Dunia Shinobi yang keempat, Orochimaru memiliki janji rahasia sehingga ia tidak dijatuhi hukuman dan diberi beberapa akses. Kesepakatan setelah perang, Orochimaru bebas tapi dipantau 24 jam oleh ninja Konoha. Orochimaru masih bebas dan boleh melakukan eksperimennya selama tidak jahat seperti sebelumnya. Bahkan ia bebas keluar masuk ke Konoha dalam beberapa catatan. Namun Jonin Konoha dikirim untuk memantaunya selama 24 jam penuh, tapi tidak boleh terlibat secara langsung dengan Orochimaru, kecuali Orochimaru menunjukkan gerak-gerik yang mencurigakan atau punya tujuan yang membahayakan Konoha. Kalau nggak salah, Yamato merupakan salah satu korban dari eksperimennya, menjadi bagian dari tim yang mengawasi Orochimaru. Makanya tidak heran kita sering melihat Yamato dan Orochimaru dalam satu skin atau frame ataupun kejadian. Orochimaru adalah seorang anak yatim piatu. Bersama dengan Jiraiya dan Tsunade menjadi murid dari Hiruzen Sarutobi. Dibandingkan dengan Jiraiya yang lebih santai, Orochimaru menunjukkan dirinya yang jenius, berbakat, berpengetahuan, dan tekad yang dianggap oleh Hiruzen adalah anak ajaib dan menjadi satu-satunya dalam satu generasi. Menurut Tsunade, Orochimaru memiliki kepribadian bengkok, bukan gaya, cuman agak beda emang, tapi lebih ke agak lain dan cenderung dingin. Bahkan sebagai seorang anak, sikap sadis itu mungkin karena kematian orang tuanya. Di beberapa titik setelah kehilangan mereka, Orochimaru menemukan ular putih di dekat makam orang tuanya. Dengan penjelasan Hiruzen, itu mewakili keberuntungan dan kelahiran kembali. Hal tersebut menginspirasi Orochimaru untuk belajar yang namanya Kinjutsu dan memperoleh pengetahuan tentang semua teknik. Jiraiya berteori bahwa Orochimaru memilih jalan ini sebagai upaya untuk melupakan kenangan yang menyakitkan. Kinjutsu adalah salah satu teknik terlarang yang sudah jelas. Dari namanya, jurus ini dilarang penggunaannya bagi siapa saja. Tetapi Kinjutsu umumnya dapat dimasukkan ke dalam salah satu dari 3 kategori berikut. Yang pertama, teknik yang membahayakan pengguna sendiri, seperti membuka gerbang ke-8, yang penggunaannya sangat berguna serta merugikan pengguna. Jadi ini termasuk jurus terlarang karena efek yang bakalan didapat oleh si pengguna jurus ini. Yang kedua yaitu teknik yang melanggar hukum alam, misalnya Edo Tensei, yang mereinkarnasi orang mati dengan korban manusia, atau bahkan penembalan seperti Fuinjutsu Shinigami. Ini juga termasuk jurus yang terlarang. Yang ketiga yaitu adalah teknik tertentu yang diketahui menyebabkan kerusakan kolateral besar. Gimana jelasinnya? Jadi ini bakal menyebabkan kerusakan yang sangat besar gitu, seperti kehancuran total desa dan berakhir dengan kematian semua orang di dalamnya. Genosida juga termasuk salah satu jurus yang dilarang gitu, sehingga konsekuensi moral yang bakalan diterima itu bakalan lebih besar serta timbal potensi yang sama sehingga mendapat label sebagai teknik terlarang. Misalnya kemarahan teknik yang muncul cuman ada di anime gitu loh. Termasuk jurus-jurus yang menimbulkan kerusakan sangat besar dan mampu menewaskan orang banyak sekaligus. Salah satu jurus terlarang adalah naga pemanggil yang dipunyai oleh Nagato, karena jurus ini tiba-tiba langsung genocide atau menggenosida semua orang yang ada di situ. Salah satu alasan lainnya juga adalah karena data dan informasi yang dimiliki bisa bermanfaat untuk dikembangkan dibandingkan data itu jatuh ke tangan musuh, apalagi kalau Orochimaru sendiri yang jadi musuh. Ini beberapa alasan ya. Balik lagi ke tema kita pengen ngebahas kenapa Orochimaru itu bisa keluar masuk Konoha. Keputusan Naruto juga sebenarnya cukup pinter di sini. Dibandingkan mencoba menangkap atau melawan dan membuat Orochimaru jadi musuh lagi nih ya, kenapa tidak dijadikan sekutu aja ataupun jadiin teman gitu, supaya Orochimaru ini nggak bikin repot desa.
Di era Naruto sebagai Hokage, dia memaafkan Orochimaru dan membiarkannya bebas karena informasi dan data dari Orochimaru bisa jadi berguna di kemudian hari untuk melawan ancaman yang baru. Ini terbukti benar. Contohnya saat Orochimaru ikut terlibat saat Victor dari Kara membuat pohon cakrabuatan. Setelah menghancurkan pohon Victor, dia melaporkan informasi ini ke Naruto. Jadi sejauh ini sih di era Boruto, rasanya Orochimaru udah menjadi sekutu ataupun teman dari Konoha dibandingkan musuh. Karena sepertinya kalau Orochimaru menjadi musuh, bisa-bisa perang akan lebih besar dibandingkan dengan perang dunia shinobi yang keempat. Karena basis data dan informasi yang dia miliki tentunya kini jauh lebih banyak dan akurat dibandingkan sebelumnya. Dan uniknya lagi nih ya, informasi berkaitan dengan kesepakatan Orochimaru dan Konoha ini dirahasiakan. Bahkan Tsunade atau mantan Hokage pun baru tahu. Sebenarnya Orochimaru masih masuk keluar Konoha dengan cara menyusup di era Boruto. Ini sih alasannya agar warga Konoha yang masih tidak nyaman dengannya tidak melihatnya datang. Momen ini ditunjukkan saat Orochimaru menemui Naruto di kantornya. Selain itu, kesepakatan Orochimaru dan Konoha ini tidak semua orang tahu. Bahkan Tsunade tuh baru tahu belakangan ini kan kalau Naruto mengizinkan Mitsuki, putra Orochimaru, menjadi ninja di Konoha. Demi menjaga agar desa tetap kondusif, Naruto mengambil beberapa keputusan yang lebih bijak dan tentunya dengan banyak masukan dari ninja jenius Shikamaru. Nah, mungkin segitu dulu beberapa alasan kenapa Orochimaru bisa keluar masuk di Boruto. Ya udah teman-teman, pokoknya jangan lupa klik like, komen, dan subscribe supaya bisa membantu channel ini mencapai 1000 subscriber. Kalau misalnya kalian suka, bisa di-share video ini. Kalau misalnya kalian nggak suka, bisa di kolom komentar apa yang kekurangan dari Mimin. Sorry, Mimin kadang masih suka gagap-gagap kalau ngomong. Oke, gua admin 1 izin pamit dulu dan bye-bye.